Halo, selamat siang sahabat profesional Indonesia. Selamat ketemu lagi dengan saya Mas Kus dari Inti Pesan. Siang ini saya ketemu salah satu senior dalam hal training atau suhunya lah dalam hal pelatihan, yaitu Abang Jansen Sinamo. Dia ini guru etos. Maka di tengah-tengah pandemik ini rasanya saya ingin menggali lebih jauh dengan masalah etos ini. Bagaimana bangsa ini bisa bangkit dengan memperbaiki etos kerja yang bisa mendobrak pekerjaan-pekerjaan ini. Oke, kita tunggu dan ikuti channel berikutnya. Selamat siang. Halo, Bang Jansen Sinamo. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini saudara sekalian, sahabat profesional Indonesia, saya siang hari ini sengaja mengundang seorang guru etos kerja yang saya udah lama nggak ketemu beliau, ini luar biasa, dan kegigihannya beliau pernah luar biasa sakit, tapi jangan diceritakan di sini. Tapi semangat itulah yang dia membuat orang hebat ini. Jadi Bang Jansen ini adalah seorang, setahu saya itu di Indonesia trainer senior ya Bang Jansen gitu, luar biasa. Iya, angkatan pertama saya. Gitu. Ada yang tapi orang yang saya lihat totalitas lah. Abang ini soal pengembangan SDM, terutama soft skill, maju terus. Lah akhirnya membuat sebuah buku yang namanya Etos Kerja. Nah disinilah yang luar biasa. Sehingga saya siang ini ingin dapat eksplorasi atau pemikiran Abang tentang etos kerja. Jadi begini Bang, kita nggak usah bicara pandemik dulu lah, sudah ada yang ngurusin Bang. Tapi yang saya pikir masalah etos itu Bang. Bangsa ini kata Abang waktu dulu pernah saya ikut seminar kan akan bisa besar, akan bisa maju kalau mau merubah etos kerja. Nah, supaya teman-teman yang melihat di channel ini memahami Bang, perbedaan antara etos kerja, budaya kerja, dan cara kerja. Boleh sedikit disampaikan Bang, sebelum yang lain nanti saya tanyakan. Oke. Monggo Bang. Ya. Terima kasih Pak Kus. Jadi ini studi sejarah sebenarnya. Studi sejarah mengatakan bahwa kemajuan negara bangsa, suatu negara bangsa itu terkait secara langsung dengan etos kerja yang mereka miliki. Jadi dalam daftar negara maju, ya, versi IMF atau versi Bank Dunia kalau kita lihat, ya kan? Iya. Nah, negara-negara maju itu kan adanya di Eropa Barat. Ya, Norwegia, Swedia, Jerman, dan seterusnya itu. Puluhan. Ya kan? Hanya sedikit yang di luar Eropa Barat. Ya, nanti di luar Eropa Barat ada Jepang, gitu ya. Itu dalam sejarah begitu. Dan itu adalah suatu studi yang dilakukan oleh sejarawan. Mengapa? Gitu loh. Nah, tadi jawabannya banyak sebenarnya. Tidak hanya etos kerja, tetapi antara lain selain itu adalah penguasaan mereka atas sains, teknologi, dan industri. Juga terkait dengan budaya, demokrasi, juga terkait dengan hadirnya masyarakat produsen dan konsumen. Ada 6 itu, tapi ini dalam kaitan jelas dalam kaitan tadi etos kerja itu nanti dari cabang etos kerja inilah lahir manajemen, ya. Begitu. Jadi ya malah kan? Diawali sebenarnya etos kerja dulu ya. Iya, ya kan. Yang pertama mempelajarinya ya itu Bapak Sosiologi Ekonomi namanya Max Weber dari Jerman. Dia sudah mempelajari ini sebelum abad ke-20.
Ya, nanti buku Babonnya itu keluar 1905, ya kan? Ya. Judulnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Etos Protestan dan Semangat Kapitalisme, gitu. Nah, dicatat buku ini adalah buku Babon, boleh dibilang kalau siapapun yang mempelajari sosiologi ekonomi di sini. Ini mah pembicaraan kita ini kan maju dalam pengertian itu, ya maju secara ekonomi gitu loh. Menjadi negara kaya, menjadi negara makmur, ya income per kapita rakyatnya, PDB negara itu gitu kan? Ukurannya kan gitu. Nah, nanti murid-murid Weber lahir di berbagai universitas, antara lain di Harvard. Nah, dari Harvard juga muncul seorang profesor tahun 50-an. Nah, jadi jarak antara kedua profesor ini 50 tahun. Nah, namanya Robert Bellah. Robert Bellah ini pergi ke Jepang untuk mempelajari bangsa Jepang, etos Jepang gitu loh, ya kan? Lalu dia tulis bukunya, disertasinya dia ubah menjadi buku. Judulnya The Tokugawa Religion, ya, the Cultural Roots of Modern Japan. Ya, jadi agama Tokugawa dan sebagai akar-akar budaya dari Jepang modern. Yang dimaksud Jepang modern adalah Jepang sesudah ambruk di Perang Dunia Kedua, bangkit lagi menjadi negara nomor 2 di dunia kan gitu. Apa yang menjelaskan ini? Jerman kan juga begitu. Ambruk habis Perang Dunia Kedua dan negara kalah perang loh. Tapi kan kira-kira sama majunya dengan Jepang toh? Iya, itu dalam urutan kemajuan ekonomi sesudah Amerika kan Jepang. Nah, itu Bang, bangkit dan kecepatan dia bisa bangkit dari keterpurukan itu basicnya kan karena etos kerja bangsa itu. Iya, itu etos kerja bangsa itu. Pertanyaan saya, Bang, etos kerja itu diberi oleh Tuhan bahwa memang bangsa ini tak dikasih etos kerja yang lebih baik daripada yang lain, atau sebetulnya semua sama? Ya semua sama. Jadi tiap bangsa itu membangun sendiri etos kerjanya. Nah, tadi kan saya catat di Jepang tuh. Jepang itu mungkin lebih dekat dengan kita ya di Indonesia. Kan disebut di situ Tokugawa Religion. Tokugawa ini sebenarnya bukan agama. Tokugawa ini adalah dinasti. Nah, jadi dinasti Tokugawa memerintah di Jepang, kalau sekarang dihitung 250 tahun yang lalu. Nah, dinasti Tokugawa inilah yang katakanlah mengubah Jepang lama menjadi Jepang baru. 250 tahun yang baru. Apa itu? Ya, dinasti Tokugawa ini mengambil sekian banyak prinsip-prinsip dari agama Jepang. Agama Jepang itu apa? Shinto dan Buddha toh? Nah, prinsip-prinsip agama ini oleh Tokugawa dioperasionalkan menjadi prinsip kerja, menjadi nilai-nilai kerja, menjadi aturan kerja. Nah, etos itu kan artinya spirit. Etos itu artinya roh. Etos itu artinya semangat. Nah, nanti ini muncul secara kasat mata etos Jepang ini misalnya semangat gambate, tidak pernah menyerah. Ya, pokoknya ada tujuan, ada target, ada mission, kejar terus sampai berhasil, sampai mati kalau perlu. Begitu. Etos, ya kan? Itu ya. Luar biasa ya kalau bangsa kita punya seperti itu ya. Ya itu. Nah, kita sudah ada. Juga bangsa Indonesia kan punya prinsip-prinsip agama juga ya. Semua agama kita ya Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan kan kita punya. Indonesia negara beragama toh.
Iya. Itu. Nah, tetapi kita belum berhasil menggali atau menggali dari agama kita sendiri dan mengoperasionalkannya menjadi prinsip kerja, menjadi pedoman kerja, menjadi semangat kerja. Itu. Ya, Ya kan? ya. Nah, jadi sehingga secara etos nasional itu belum apa ya, belum kelihatan tegas. verbal gitu ya. Nah, tapi bisa kita lihat kan di Indonesia ini, wah, ini kalau etos Batak begini kan gitu, agak kelihatan toh, ya kan? Etos Jawa begini kan gitu kan, agak kelihatan toh. Iya, alon-alon waton kelakon. Ya, Jawa pun barangkali bisa dibedakan. Nah, Jawa pedalaman tuh atau Jawa pantai kan begitu ya. Iya. Kalau masyarakat Jawa pantai misalnya mulai dari Cirebon sampai Tuban sana gitu kan, etos kerjanya beda dengan yang di pedalaman kan. Oke Bang, jadi begini. Tadi Abang menyatakan bahwa sebetulnya Bang Tuhan ini ya memberikan semuanya kepada makhluknya di dunia ini kan. Ya. Punya spirit kerja yang sama. Jepang mampu mengoperasionalkan sebuah nilai-nilai yang akhirnya menjadi cita-cita operation dalam pekerjaan, ya kan? Nah, di Indonesia ini baru berkembang di dalam korporasi-korporasi, belum menjadi semangat total bahwa orang Indonesia itu kerjanya seperti A. Bahkan saya pernah merasa bukan terhina ya, merasa tersikirkan dengan kata-kata orang Indonesia kalau di luar negeri kesan mereka itu malas, nomor satu itu. Pernah itu saya, wah apa benar itu. Nah ini menjadi bagian dari etos kerja tentunya Bang. Ini yang membuat gimana nih sebetulnya, apakah dimulai dari mana nih ya Bang? Kalau kita tidak usah bicara seluruh bangsa, tapi kalau sebuah korporasi Bang, ini sebaiknya bagaimana membangun sebuah etos kerja bahwa kalau perusahaan A ini etos kerjanya mah gila kan gitu. Kalau ada bilang wah ini perusahaan A yang di Indonesia itu terkesan bahwa dia orangnya semuanya nggak punya udel kan gitu kan kerja. Ya, itu gimana kalau di korporasi Bang sebaiknya? Ya kayak belakangan ini saja ada proyek misalnya membangun jembatan atau membangun tower gitu kan. Iya betul. Itu kalau yang mengerjakannya pekerja Cina, wah gila itu jadi cepat gitu kan. Nah, itu kan. Itulah etos in action kelihatan. Nah, kenapa dia bisa punya etos seperti itu Bang ya? Oh, itu ribuan tahun ceritanya, ya kan? Oh gitu ya. Ribuan tahun ya. Saya kan juga sudah menulis buku Chinese Ethos ya. Iya. Nah, Chinese Ethos itu, etos Cina itu terbentuk ribuan tahun sebagai akibat dari bencana alam, banjir, gempa bumi, ya kan? Perang. Wah itu dalam sejarah Cina kan mereka perang saudara kan ribuan tahun, ya. Dulu Cina itu ribuan negara-negara kecil. Iya. Ya, lalu mereka saling perang, akhirnya tinggal 6 negara, kan gitu. Lalu 6 negara ini pun perang total sesama yang 6 ini, akhirnya tinggal 1 negara, yang disebut Qin. Ejaannya Qin. Qin. Dari situlah asal usul China. China, ya kan? Iya. Jadi negara dinasti Qin ini dengan rajanya yang terkenal Qin Shi Huangdi, itulah yang kemudian meletakkan negara kesatuan Cina. Gitu kan? Iya. Terbentuklah dia. Ini sebelum Masehi loh, Pak. Peristiwa ini, ya kan? Iya. Nah, ya, tetapi dinasti Qin ini pun kemudian ambruk diganti oleh dinasti Han, kan gitu. Nah, dinasti ini saja berganti-ganti sudah 25 dinasti. Jadi karena pertengkaran ini yang membangun perang terus mereka. Ini ya. Jadi kalau ada perang itu kan bencana buat negara, buat bangsa.
Loh, tapi Indonesia kan 300 tahun juga kita perang, Bang. Itu kalah melulu, ya kan? Kalah melulu. Ya kan? Ya. Bener nggak? Bener. Antara. Iya. Ya kan? Iya, perangnya cuma sama satu ya. Dulu dibagi-bagi gitu ya, nggak menjadi oh iya, perang A, Iya perang kan? B gitu. Loh, ya kita itu kan merdeka karena Jepangnya sendiri ambruk dihantam bom atom di Jepang sana. Iya. Makanya Jepang terpaksa keluar mundur dari Indonesia karena di Jepangnya sendiri sudah dilibas dengan bom atomnya Amerika kan? Iya, betul. Oh, itu celah sempit itu yang kita ambil untuk memerdekakan diri. Proklamasi kan gitu, Iya, ya kan? iya. Oh, kalau tempur langsung sama Jepang belum pernah kita kan? Iya. Ya, sama juga Mm-mm. tempur langsung lawan Belanda, ya sejarah kita kan begitu, ya kan? Iya, betul. Nah, nanti berakhir dengan perjanjian, tapi kan ujungnya kita yang takluk kan gitu, Iya, ya kan? iya. Model Jadi perjanjian-perjanjian ini ya akhirnya kita kayaknya bangsa kita lebih banyak ke masalah basa-basi ya mengedepankan apa ya, mufakat ya, kayak gitu-gitu ya, nggak membangun etos kerja ya tadi. sejarah kolonialisme di Indonesia, khususnya terhadap Belanda, kan gitu. Iya, Ya, yang paling selalu kita ingatkan itu Jawa lah, Pulau Jawa. Bagaimana akhirnya Pulau Jawa kemudian takluk kepada VOC, lalu kepada Belanda kan? Hah? iya. Iya, ya, tapi di mana-mana kan memang penjajah begitu, ya kan? Iya. Nah, ya kita lawan juga pakai perang di Ponorogo kan gitu kan? Iya, betul. Nah, itu hero ya, tapi kan cuma cukup merepotkan Belanda. Iya. Ya lah, akhirnya apa namanya perang di Ponorogo pun ya kita kalah kan gitu kan. Iya. Nah, sebagai akibat daripada perang di Ponorogo lah kemudian nanti totalitas Pulau Jawa akhirnya masuk dalam sistem yang lebih parah yang kita sebut itu tanam paksa kan gitu Pak. Iya. Nah, ya kita dipaksa gitu. Jadi ya sejarah sudah begitu ya. Iya. Seandainya sejarah bisa diulang, ya mesti kita lawan sampai mati itu Belanda sebenarnya. Oke, Bang. Ya kan? Kalau kita mau kembali ke sejarah kan agak susah nih, Bang ya. Bisa Kalau lah. kita ke depan ini dengan melihat rata-rata etos kerja di negara kita maupun di berbagai organisasi perusahaan maupun organisasi nirlaba itu mereka kan rasanya jauh lah kalau kita ibarat pekerja keras enggak juga, pekerja yang tadi sampai kalau nggak berhasil lebih baik mati juga enggak kan gitu ya. Sebetulnya ada nggak sih formula etos kerja yang pas itu untuk Indonesia? Kan sudah saya tulis di buku saya itu. Iya. 8 etos kerja profesional. Oh gitu ya. Kan? Kira-kira apa aja, Bang? Oh iya kan. Ya. Jadi 8 etos kerja ini saya sadap. Saya sadap dari nilai-nilai kerja, nilai-nilai agama yang saya tahu operasional di Indonesia, ya kan? Jadi etos 1 mengatakan kerja adalah rahmat. Rahmat itu anugerah, karunia, kebaikan, itu etos pertama adalah itu, ya kan? Anugerah. Rahmat. Etos kedua adalah amanah. Kerja adalah amanah. Amanah itu adalah kerja yang diberikan pada kita dan kita jaga, kita kelola, kita urus sebaik-baiknya tanpa boleh dikurangi, tanpa boleh dikorupsi, ya kan? Iya, betul. Ya kalau kita mau memberantas korupsi cukup dengan etos 2 ini sebenarnya. Asal ada amanah saja, ya kan? Iya, betul. Nah, ini kan mayoritas apa namanya yang kena KPK itu kan pejabat tinggi, bupati, gubernur, bahkan lebih kan? Nggak amanah semua itu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, padahal kan agamanya sama. Iya. Ya kan? Di semua agama amanah ya diajarkan. Betul. Tapi
begitu pegang kekuasaan lah kok ndak amanah, kan gitu kan? Wah, itu Nah, ada sisi ini lain yang harus kita kupas lagi tuh. Kenapa lah, itu? iya, itu tuh kan kembali pada itu percontohan. No. Contoh yang dia lihat, contoh yang kita lihat mulai dari di rumah, di sekolah, dan Ya. di semua tempat, sampai amanah ini sebenarnya menjadi norma, menjadi etos masyarakat, menjadi etos individu, sehingga ketika seseorang diserahi jabatan gubernur, oh dia amanah sampai pensiun, kan gitu kan? Betul. Nah, maunya begitu. Nah, ini kan fungsi pendidikan. Iya. Nah, itu kalau diajarkan, dicontohkan, diteladankan, kemudian dibangun dalam organisasi, ya akan terbentuk etos amanah itu. Iya, Ya kan? Ya. Yang Nah, ketiga terus apa, Bang? ketiga adalah panggilan. Kerja adalah Panggilan, calling. panggilan. Ya, panggilan ini kan menyangkut visi, menyangkut tujuan, sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang menjadi overarching dari semua tujuan kerja kita. Itu panggilan, ya kan? Ya. Ya Bung Karno ditanya, ya kan? Ya dia menjawab, panggilanku adalah menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, gitu, ya kan? betul. Ya, seluruh panggilan Bung Karno atau itu ya riwayat perjuangan Bung Karno adalah itu. Bisa disederhanakan dengan kata yang sederhana tersebut, menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, gitu Pak. Jadi nah, orang kalau punya panggilan ini, ya kokoh dia, ya kan? Kalau tidak ya seperti sekam yang berterbangan ditiup angin. Nah, kosong tadi. Iya, gitu. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, 8 nih kan? Ya. Yang keempat adalah kerja adalah aktualisasi. Jadi aktualisasi adalah orang yang mampu melihat sesuatu sampai ke bentuk yang tidak kelihatannya. Segala sesuatu awalnya itu kan tidak kelihatan. Iya. Ya kan? Nih, misalnya mobil lah. Mobil itu kan kelihatan. Iya. Nah, tapi sebelum menjadi mobil, dia adalah besi, sebelum aluminium. Sebelum dia mobil besi dan aluminium misalnya, ya dia adalah biji aluminium, biji besi. Itu ada di bawah tanah, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau dibilang aktualisasi adalah proses mengubah yang tidak kelihatan sampai kelihatan. Wow. Itulah aktualisasi, ya kan? Proses mengubah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Luar biasa. Jadi ini kalau orang biarpun kerjaannya itu hanya sebagai tukang sapu, ketika dia melakukan aktualisasi dengan bersih, dan itu terasa yang banyak yang melihat bahwa itu kerja aktualisasi dia gitu, Bang. Ya, tukang sapu nanti ceritanya lain lagi. Lain lagi. Kan? Ini, itu etosnya lain, ya kan? Iya. Aktualisasi itu mengubah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tesisnya tadi kan, semua yang kelihatan pada awalnya tidak kelihatan. Ya. Wah, ini untuk mengerti ini kan, semua pendalaman dulu kan, sampai kita yakin yang tidak kelihatan ini sebenarnya tidak sekedar tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini namanya potensi. Ya kan? Iya, potensi. Resource ya, betul. Ya, di tangan kita lah potensi-potensi yang tidak kelihatan ini menjadi sesuatu. Satu persatu kita ubah menjadi kelihatan melalui kerja. Itu, ya kan? Ini teachingnya kan dalam ini kan? Iya. Tapi orang harus ngerti, ya kan? Betul. Terus yang kelima, Bang? Kerja adalah ibadah, yang kelima. Ibadah. Nah, itu berarti ibadah ini. Betul-betul sujud, betul-betul tawaduk, betul-betul lain Pak. gitu. Ya kan? Iya.
itu ibadah yang Bapak maksud Virtual. itu di rumah ibadah itu. Gitu ya. Ya Gimana, kan? Bang? Tapi kalau ibadah di ruang kerja adalah kita harus membayangkan Tuhan hadir di ruang kerja gitu loh, Pak. Oh, Ya kan? diawasi oleh. Ya, ya. Bukan cuma diawasi, ya kan? Ya. Kalau Tuhan kita bayangkan, kita yakini, kita hayati Tuhan itu ada di ruang kerja sini, maka Tuhan itu kita rasakan dan kita perlakukan sebagai motivator kita, sebagai teman sekerja kita, kan gitu kan? Oh gitu maksudnya, ya. Oh iya, dan tujuan pekerjaan kita, ya kan? Ya. Bahwa pekerjaan itu adalah sebuah bakti kepadanya, ya. Semua proses kerja itu adalah proses beribadah kepada Dia, kan gitu. Siap. Wah itu loh, teaching ini kan dalam, Pak, ya kan? Iya. Ya orang harus bersedia diajar dia dengan diam menyimak satu hari gitu loh, ya kan? Ya. Kalau enggak ya dia kan sok pinter. Oh, ibadah itu kan di masjid, di gereja kan gitu kan? Iya. Ya, kerja adalah ibadah. Sekali lagi kita menghayati, membayangkan, mengimani Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Maha Baik itu ada di ruang kerja kita, Pak. Gitu. Oke. Ya kan? Iya. Itu yang kelima. Iya. Yang keenam? Kerja adalah seni. Seni ya? Oh. Iya, seni berarti membuat segala sesuatu jadi elok, jadi cantik, jadi keren, kan gitu kan? Kalau dia seniman kan dia bisa mengubah akar-akaran tanggul kayu atau tunggul kayu menjadi barang seni kan? Seniman itu bisa mengubah batu menjadi patung kan, yang mahal harganya kan? Iya. Itu. Nah, seniman itu adalah bekerja dengan kemampuan estetik yang tinggi, ya kan? Seniman. Nah, ini yang ketujuh apa, Bang? Tujuh, Bang. Ini terkait dengan kreativitas. Ya, kan? Yang ketujuh. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Oh, kehormatan. Iya, iyalah kalau nggak kerja nggak berasa nggak dihormati orang gitu maksudnya ya. Lebih daripada itu, Pak. Ya kan? Ya. Kerja itu adalah mahkota dia. Pekerjaannya itulah mahkotanya. Kalau dia tukang sapu, maka menyapu itu adalah mahkotanya. Menyapu itu adalah harga dirinya. Oh. Kalau dia tukang solder, maka menyolder itu adalah kehormatannya, harga dirinya. Maka meskipun bagi orang lain barangkali menyolder itu pekerjaan hina, ya toh, tapi bagi si penyolder yang punya etos 7, maka dia akan menyolder dengan kualitas setinggi-tingginya. Hanya dia yang mampu mengerjakannya, karena dari situ dia dihormati, ya kan? Profesional ya? Oh ya, highly profesional kan? Itu ketujuh. Yang terakhir? Kerja adalah pelayanan. Oh, melayani. Bekerja. Ya, melayani masyarakat, melayani individu, melayani customer, melayani pimpinan, melayani bawahan, melayani teman sekerja gitu. Siapa saja yang menjadi konstituen pekerjaan kita, itu wajib dilayani sampai konstituen kerja itu merasa puas. Ukuran pelayanan kan satisfaction, kepuasan para pihak. Benar nggak? Iya. Ya, jadi. Jadi 8 etos kerja ini yang Abang sudah summary dan jadi sebuah buku, dan saya kira sudah banyak lah ya organisasi yang sudah Abang ajarkan untuk menjalankan 8 etos kerja versi Abang ini ya. Nah, pertanyaannya, Bang, ini untuk semua golongan ya, dari atasan sampai bawah, betul, harus memiliki satu pandangan yang sama dengan masalah etos kerja ini ya.
Dan Ya, ini bisa sama menjadi persis nanti menjadi betul. budaya kerja, Pak, di perusahaan. Etos kerja itu adalah istilah lain dari istilah budaya kerja. Oh, gitu. Ya, dengar Ya, dulu Pak ya. ya, ya. Etos kerja itu sudah menjadi istilah 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu. Oke, Ya oke. kan? Oke, ya, 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 ya. Di masa Weber Hmm. 1905 istilah etos kerja muncul. Budaya Hmm. Ya, budaya ya, ya, budaya kerja baru muncul 30 tahun yang lalu, Pak. iya, 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 Ya iya. kan? Betul. Oh, sesudah buku-buku manajemen modern bermunculan mulai sejak tahun 60, 70, 80, 90. Bapak sama saya kan mulai menjadi penyelenggara seminar kan tahun 90, Iya, ya kan? iya. Betul, Pak. Pada saat itulah budaya kerja, istilah budaya kerja Baru muncul. muncul. Tapi Ya, etos kerja muncul 100 tahun sebelumnya, Pak. iya, iya, Ya kan? iya, iya. Jadi etos kerja ini nenek moyang daripada budaya kerja. Iya. Oke, Gitu, Bang. Pak. Iya. Kalau kita kembali kepada masalah bagaimana eh, mengembangkan etos kerja di lingkungan-lingkungan perusahaan, tapi ternyata mereka ini agak sulit kan, Bang? Kan bermacam-macam masukan dari segala budaya, segala ras, segala itu akhirnya masuk ke organisasi. Mereka sudah membawa etos-etos tersendiri kan gitu. Bagaimana cara menyatukan Karena mereka? ada, ya saya kasih aja contoh. Kalau Hmm, kita ngomong aja begini kan, Bapak bisa ngasih contoh-contoh yang begitu kan? iya. Iya, tapi contoh yang bagus banyak kok, ya kan? Iya. Ya, bagaimana di masa Cacuk Sudaryanto misalnya Telkom itu berubah gitu, bisa kan? Iya, 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 betul, Ya, betul. Bapak masih ingat nggak Cacuk Iya, Sudaryanto di Rut betul. Telkom tahun Iya, 80-an, ya almarhum kan? itu orang Oh, pertama yang menjadi narasumber di Inti nah, Pesan itu dulu. ya kan? Iya, iya, Jadi itu korporasi yang dulu iya. apa namanya semua orang adalah raja di perusahaan itu, Hmm, hmm. dirombak oleh beliau. Jadi untuk membangun etos kerja baru di sebuah company, korporasi itu adalah fungsi dari leadership, ya kan? Oke. Salah satu tugas pemimpin adalah membangun budaya kerja atau etos kerja dari Hmm. perusahaannya. Oke, Itu, oke. ya kan? Iya, 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 Itu, iya. Pak. Hmm. Bang, ini menarik. Kalau bicara masalah etos kerja ini kan akhirnya kita bicara nasional. Nah, ini kalau kita dalam perspektif bangsa gitu ya. Mulai kapan sebaiknya ya kita memberikan latihan atau pemahaman etos kerja itu saat orang-orang itu usia berapa sebaiknya digembleng tadi. Karena kita kan tidak lagi menghadapi perangan dan anak-anak itu diajari perang gitu kan. Nah, bagaimana ini di dalam satu keluarga, apakah dia mulai kecilnya itu usia berapa sehingga punya etos kerja yang hampir sama lah serupa saya ini. Kira-kira apa nih yang bisa dijalankan? Jawabnya every time, anytime, all the time. Oh gitu. Iya, kalau ya kan ya sama seperti agama. Agama Hmm. kan nggak pernah ada titik yang apa namanya, kapan sebaiknya kita ngajarin agama? Ya sejak dari kandungan kan. Iya, 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 iya. Iya, sejak dari kandungan itu janin itu sudah mesti diajarin beragama, ya kan? Hmm. Iya, Bagaimana iya. caranya bagaimana caranya mengajari janin beragama? Nah, ya ibunya yang sholat, ya kan? Iya, Oh iya. gitu. Tapi apakah nanti saya sudah anak ini berumur 20 misalnya masih bisa diajarin agama? Ya Oh. tetap umur 60 pun orang kan belajar agama kan? Iya, 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 betul, betul. Iya sampai mati gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya jadi ajaran etos kerja ini ya kan tadi kan terkait agama itu kan. Tadi kan saya sebut di Jepang itu kan Iya, betul, betul. sama siapa namanya pengarang buku itu Hmm. judul bukunya kan disebut The Tokugawa Religion. Tokugawa itu bukan agama. Iya. Sudah saya sebut tadi, Tokugawa itu adalah nama dinasti. Tetapi ajaran dari dinasti Tokugawa kepada masyarakat Jepang selama mereka memerintah 250 tahun, ya itu seperti agama, sudah ajaran itu. Ya kan? Hmm.
itu. Nah, dikatakan berbeda misalnya untuk Indonesia. Nah, catatan dulu nih, Tokugawa ini sebenarnya adalah rejim militer, ya kan? Ya, ya, ya. Yang dengan kekerasan memaksa rakyatnya harus bekerja keras, harus patuh, harus teliti, harus bersih gitu loh. Nah, Nggak ada diskusi, pokoknya semua harus, kalau nggak dibabat gitu kan? ya, ya, ya. Jadi ini rejim militer yang sangat keras ini Ya, Tokugawa ini kan? ya, ya. Nah, Sehingga ini orang-orang tua yang hidup pada situ, begitu dia melahirkan anak, diajarkan seperti dirinya saat menghadapi situasi iya itu. iya iya Terus-menerus akhirnya di, membangun sebuah etos kerja. iya di zaman itu semua orang kan hidup di zaman itu, belum lahir dia sudah Tokugawa yang memerintah kan? Sampai Iya. mati nanti masih Nah, kita ini Tokugawa kan yang banyak ini, memerintah, Bang. Banyak orang ya yang kan? sudah lahir jadi kaya, Bang. Begitu lahir jadi kaya, Ya jadi sudah enak. Akhirnya menjadi seorang yang apa ya, menjadi seorang pemimpin dan mempengaruhi, akhirnya dia nggak merasakan ada sebuah etos yang abang sampaikan itu. Ya, kebanyakan. Gimana ini? iya ya itu juga ada masalah seperti itu memang, bahwa anak-anak orang kaya, pejabat yang kaya gitu tidak merasa perlu kerja keras untuk menjadi kaya gitu kan? Ya. Nah, itulah yang membuat kita lamban. Hmm. Itulah yang membuat kita susah membangun etos kerja, ya kan? Gitu. Nah, tapi kan di pihak lain bisa kita lihat juga nggak selalu begitu kan? Iya, Ya iya kan? sih, iya, iya. Nah, selalu ada apa namanya anak bangsa dari background seperti apapun punya etos kerja yang bagus. Iya, Masalah kita iya. kan ini, bagaimana nih agar totalitas dari Sabang sampai Merauke, dari mana? Dari Miangas sampai Pulau Rote, begitu kan? Iya. Bisa, etosnya sama lah gitu kan kira-kira ya. Yang kalau diperhadapkan dengan Filipina, dengan pekerjaan yang sama kerasnya di Timur Tengah, misalnya membangun kilang-kilang minyak atau jalan-jalan raya di gurun pasir, ya kan? Iya. Itu majikan kerja kita itu di sana, wah apa namanya, memuji sama bagusnya pekerja Filipina sama pekerja Indonesia, gitu kan? Iya, iya. Ya jangan Indonesia ini wah cocoknya buat pekerja apa namanya PRT gitu loh, Iya, ya kan? betul. Oh ya Terkenalnya di situ ya. kita mestinya ekspor itu dong, ekspor mekanik, Baik. ekspor perawat, ekspor dokter, ekspor insinyur kan Kalau gitu. kalau trainer kan sudah sering itu, trainer ekspor trainer juga. Iya kan? Itu Iya, loh Pak. iya, iya, iya. Nah, jadi ceritanya kemudian ya ini pembangunan etos kerja masih terus dilakukan lagi dan lagi, terus menerus sampai kiamat. Iya, Gitu. iya. Kalau abang ini seandainya jadi presiden, kira-kira bagaimana cara abang membangun etos kerja bangsa Indonesia ini, Bang? Loh, kan waktu itu sudah saya lakukan dengan Pak Jokowi. Oh gitu ya. Oh, Bapak nggak hadir ya waktu kita Iya, meluncurkan buku Revolusi Mental. iya, oh, iya, 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 di situ. Iya, 3 hari sebelum Pak Jokowi dilantik, Hmm. bukunya kita luncurkan, Revolusi Mental, ya Oh, kan? itu saran abang ya. Oh iya, jadi ditanya Pak Jokowi waktu itu, apa itu sebenarnya revolusi mental? Jawab Hmm. beliau, kerja, Ya. kerja, kerja, gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya kan? Betul. Lah tapi kan bangsa ini kan udah dikasih contoh pun nggak juga bergerak. Dalam, Iya, iya, iya. dalam, Masih banyak yang dalam ketangkep juga ya, Bang. dalam perkembangannya yang namanya pembenci, haters, apa namanya, tukang fitnah, tukang hoax bermunculan entah dari mana sampai sekarang kan? Iya, 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 iya. Benar nggak? Nah, jadi ya ini, bagaimana ini mengubah Indonesia begini ya? Iya, sampai hari ini Ya kalau saya ditanya, ya mestinya sejenis Pak Harto menjadi presiden harus harus turun tangan lagi.
ya kan? Iya, iya, iya. Tapi jangan Pak Harto di akhir-akhir. Iya, iya, iya. Ya, tapi Pak Harto dekade 70-an, 80-an itu paling bagus Pak Harto kan? Iya, iya, iya. Oh, kalau yo kan di masa dia kan kita bisa swasembada pangan. Iya, Benar nggak? iya, Ya iya. kan? Ya, Pak Harto itu kan kemudian jadi berubah mulai dekade 90-an. Sehingga Hmm, tahun 98 terpaksa diturunkan dengan cara begitu kan. iya. Coba dia konsisten seperti Soeharto 70-an atau Soekarno 80-an. Kan gitu kan. Iya, iya. Iya, yang nggak bisa diatur-atur Petrus. Kan gitu waktu itu kan. Benar. Wah, benar. Iya, ini Wah, terlalu kasar orang itu kan yang namanya iya, iya. Bromo Corah zaman Gua itu mau kan. coba zaman itu. Ya, Petrus, ya Iya. kan? Baik, Bang. Gitu Jadi Pak. gini. Jadi kita betul ya presiden yang keras juga di satu pihak, tapi yang Iya. persuasif di pihak lain. Oke. Bang, kembali kepada tadi masalah etos kerja di organisasi, di bisnis tadi, Abang sampaikan bahwa peran seorang leader lah yang mampu ya, yang harus Intinya itu, menata kembali betul. anak Iya. buah supaya memiliki etos kerja yang baik. Karena pada dasarnya akan sulit mencari orang-orang yang punya etos kerja yang sudah bagus ya di persadaran Nusantara ini, kecuali memang mereka diingatkan kembali, dibentuk kembali. Meskipun fisiknya itu sudah ada, ya kan? Nah, kalau dalam proses pengembangan SDM untuk memiliki etos kerja seperti ini, Bang, kira-kira kalau barat tadi bikin sepeda atau bikin motor atau bikin orang yang tadi nggak punya etos kerja yang baik, itu perlu berapa lama pengalaman Abang? Ya, pendidikan atau pengembangan etos kerja itu adalah ongoing, Pak. Jadi jangan dipikir, wah ini kita bikin kurikulum 3 bulan. Enggak begitu cara berpikirnya. Ya Oke. kan? Hmm. Selama dia kerja di korporasi itu, selama itu pula dia terus belajar etos kerja dan ikut mengembangkan etos kerja. Gitu loh, Pak. Ya kan? Ya, ya, ya. Ya, sampai dia pensiun nanti di sana, dia mewariskan apa? Mewariskan ya budaya kerja, etos kerja bagi Hmm. perusahaannya, bagi junior-juniornya, gitu caranya. Jadi ini ongoing. Oke. Ya, ini kurikulum seumur hidup bagi Hmm. setiap pekerja di sebuah perusahaan, gitu. Hmm. Tapi etos kerja bagi orang ini bisa diseleksi, Bro. Artinya gini, kalau saya sebuah perusahaan, saya ingin kira-kira karyawan yang saya akan terima nanti sudah punya basic mental 8 ini. Kira-kira bisa nggak, Bang? Dilihat dari scoring tes psikotes. Ya, bisa saja. Bisa ya. Ya kan? Ya. Siapa di antara pekerja-pekerja baru ini yang memiliki katakanlah 8 etos? Dapat skor berapa? Ya sangat Potensi lah ya. bisa. Ya kan? Itu kan tinggal membuat manajer rekrutmen membuatnya menjadi bahan tes. Betul. Sehingga etos kerja ini menjadi isu yang Betul. terkini bahwa sebuah perusahaan kalau ingin sukses, rekrutlah orang-orang yang punya basic atau potensi Iya, 8 etos iya kerja ini. betul. Oleh Jangan karena itu, semata-mata IQ saja, Bang ya. Nah. karena itu etos kerja mesti diajarkan dari sekolah. Ya, ya. Itulah sebabnya saya sudah menulis buku, saya sudah 8 etos. Ya. Saya tulis buku etos keguruan. Ya Oh, kan? oke. Wah, ini buku etos keguruan, nggak tahu berapa banyak yang sudah memakai dan menggunakan itu di seluruh sekolah-sekolah kan. Maksudnya supaya etos itu mulai hadir di sekolah-sekolah gitu loh. Ya kan? Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau seorang anak 12 tahun misalnya selama 12 tahun mendapat katakan menu etos kerja Iya. dari pendidikannya kan outputnya di sana kan punya etos dia. Iya, betul. Gitu. Iya, 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 iya. Itu, Pak.
Siap Bang, wah luar biasa nih masukannya. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini sama-sama bisa menginspirasi teman-teman yang menonton di channel saya, Bang. Dan mudah-mudahan saya nanti akan mengganggu lagi, Bang, mungkin terkait dengan masalah-masalah yang bagaimana bangsa ini bisa bangkit menjadi bangsa yang besar, mulai dari pemikiran atau pikiran-pikiran banyak nanti. Iya. Siap. Oke, terima Pak. kasih waktunya, Bang. Selamat siang. Selamat sukses selalu, Bang. Thank you. Oke.